Bayangkan, seorang wanita cantik, kaya raya, hidup serba mewah, tiba-tiba rela berpura-pura lumpuh dan terjatuh di tepi jalan. Bukan karena kehilangan segalanya, tapi justru karena ingin menemukan cinta sejati. Apakah ada pria yang mau mencintainya tanpa tahu siapa dia sebenarnya? Atau justru semua akan menjauh karena menganggapnya hanya beban? Kisah penuh haru, intrik, dan kejutan ini akan membuka mata kita bahwa cinta sejati tidak bisa dibeli dengan uang, melainkan hanya bisa diraih dengan ketulusan hati. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, coba tulis di kolom komentar. Kalian menonton video ini dari daerah mana saja? Dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, atau mungkin dari luar negeri? Kami ingin tahu loh. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya, supaya kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif untuk kalian semua. Nah, langsung saja kita simak cerita lengkapnya dengan judul Janda cantik kaya ini pura-pura lumpuh dan terjatuh di tepi jalan untuk mendapat cinta sejati. Di sebuah kota besar yang gemerlap, hiduplah seorang wanita bernama Aurel. Cantik, anggun, dan menawan, itulah kesan pertama setiap orang yang melihatnya. Hanya saja, ada satu hal yang membuatnya berbeda. Aurel adalah seorang janda kaya raya. Suaminya meninggal beberapa tahun lalu karena sakit, meninggalkan perusahaan besar dan harta berlimpah untuknya. Sejak saat itu, kehidupan Aurel tak pernah kekurangan. Rumah megah, mobil mewah, pakaian branded, semua bisa ia dapatkan dengan mudah. Tapi meski dunia memandangnya sempurna, hatinya justru kosong. Ya, Aurel kesepian. Malam-malamnya selalu ia habiskan dengan termenung di balkon rumah, menatap langit tanpa arah. Ia sering bertanya dalam hati, apa gunanya semua harta ini kalau tidak ada yang benar-benar tulus di sisiku? Sebab, setiap pria yang datang kepadanya selalu sama. Wajah manis, janji indah, namun pada akhirnya hanya mengincar hartanya. Ada yang terang-terangan meminta uang, ada yang pura-pura mencintai, tapi ketahuan selingkuh dengan harapan bisa merebut kekayaannya. Semakin lama, Aurel semakin muak. Ia merasa dunia ini kejam, penuh kepalsuan, penuh topeng. Hingga suatu hari, di sebuah kafe mewah, Aurel bertemu dengan sahabatnya, Maya. Maya adalah satu-satunya orang yang benar-benar bisa ia percaya. Maya, aku lelah. Semua pria yang datang hanya melihat apa yang aku punya, bukan siapa aku sebenarnya, ucap Aurel lirih sambil menundukkan kepala. Maya menatapnya iba. Sabar, Rel. Aku yakin masih ada laki-laki baik di luar sana. Cinta sejati itu pasti ada. Mungkin kau hanya belum menemukannya. Namun Aurel menggeleng pelan. Tatapannya penuh tekad. Tidak, Mei. Aku sudah memikirkan satu cara. Cara yang mungkin terdengar gila, tapi aku harus mencobanya. Aku akan berpura-pura menjadi wanita lumpuh. Aku akan hidup sederhana, jauh dari kemewahan, dan melihat siapa yang benar-benar mau mencintaiku tanpa tahu siapa aku sebenarnya. Maya terbelalak. Apa? Kau gila? Itu berbahaya, Rel. Bagaimana kalau orang-orang merendahkanmu? Bagaimana kalau kau malah disakiti? Aurel tersenyum samar. Justru itu yang ingin aku buktikan. Kalau ada yang mau menerimaku dalam keadaan paling lemah sekalipun, berarti dialah cinta sejatiku. Maya terdiam. Ia tahu sahabatnya keras kepala. Kalau Aurel sudah memutuskan sesuatu, tak ada yang bisa menghentikannya. Hari-hari berikutnya, Aurel mulai mempersiapkan rencananya. Ia membeli kursi roda, menyiapkan pakaian sederhana, bahkan menyewa sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Semua barang mewahnya ia tinggalkan. Tak ada lagi gaun mahal, tak ada perhiasan berkilau. Hanya ada Aurel dalam wujud sederhana, tampak rapuh, dan tak berdaya. Malam itu, ia berdiri di depan cermin. Rambutnya ia ikat seadanya. Wajahnya polos tanpa riasan, dan tubuhnya duduk di kursi roda. Inilah aku yang baru, gumamnya lirih. Semoga dengan cara ini, aku bisa menemukan cinta sejati yang kucari. Keesokan paginya, Aurel memberanikan diri keluar rumah. Dengan kursi roda yang sederhana, ia meluncur perlahan ke jalan. Suara hiruk-pikuk kota membuatnya sedikit gugup. Pedagang kaki lima berteriak menawarkan dagangan, anak-anak sekolah berlarian sambil tertawa, tukang becak mengayuh dengan peluh menetes.
Semua sibuk dengan dunianya masing-masing. Aurel berhenti di sebuah jalan yang cukup ramai. Ia menatap sekeliling, lalu menghela napas panjang. Saat itulah, ia menjatuhkan tubuhnya dari kursi roda. Ia berpura-pura terjatuh, tubuhnya rebah di tepi jalan, wajahnya menahan kesakitan. Beberapa orang menoleh sekilas. Ada yang hanya berbisik, "Kasihannya, lumpuh kok jalan sendiri." Ada pula yang tertawa kecil sambil berlalu. Tak ada yang benar-benar berhenti menolong. Hati Aurel bergetar. Benarkah dunia sudah sedingin ini? Apakah tidak ada lagi yang peduli? Namun tiba-tiba, langkah kaki berhenti di depannya. Seorang pria sederhana dengan pakaian kerja penuh noda oli menatapnya cemas. Wajahnya berkeringat karena baru saja pulang dari bengkel. "Mbak, kamu nggak apa-apa? Sini, saya bantu," ucap pria itu sambil mengulurkan tangan. Aurel mendongak, menatapnya. Ada sesuatu dalam sorot mata pria itu, ketulusan. Namanya Agus. Dan tanpa disadari, pertemuan sederhana di tepi jalan ini akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Tubuh Aurel masih tergeletak di tepi jalan. Nafasnya terengah. Meski semua itu hanyalah bagian dari sandiwara yang ia ciptakan. Ia berusaha terlihat lemah, seolah-olah benar-benar tak berdaya. Orang-orang yang lewat masih hanya sekadar menoleh lalu berlalu. Ada yang bisik-bisik, ada pula yang memandang dengan tatapan iba, tapi tidak satupun yang benar-benar datang mendekat. Hingga sebuah suara tulus terdengar. "Mbak, kamu nggak apa-apa? Sini, saya bantu." Seorang pria sederhana berjongkok di sampingnya. Tangannya kotor oleh noda oli, kaosnya lusuh, dan wajahnya tampak lelah. Tapi di balik semua itu, ada ketulusan yang tak bisa disembunyikan. Dialah Agus, seorang mekanik bengkel. Dengan sigap, Agus membantu Aurel duduk kembali di kursi roda. Gerakannya hati-hati, penuh perhatian, seolah ia benar-benar takut melukai wanita asing yang baru ditemuinya itu. "Terima kasih," ujar Aurel dengan suara lirih, mencoba menahan getar emosinya. Ia tidak menyangka, di tengah keramaian kota yang dingin, masih ada seseorang yang benar-benar peduli. Agus tersenyum kecil. "Mbak nggak usah makasih-makasih. Namanya juga manusia, harus saling bantu." "Mbak sendirian? Kok jalan sendiri pakai kursi roda?" Aurel menunduk sejenak. Ia sudah menyiapkan jawaban untuk pertanyaan seperti ini. "Iya, Mas, saya sendirian. Nggak ada siapa-siapa. Biasanya saya bisa sendiri, tapi tadi kursinya oleng, jadi jatuh." Agus mengangguk. "Oh gitu, ya sudah, mulai sekarang hati-hati ya. Kalau boleh tahu, rumah Mbak di mana? Biar saya anterin sekalian." Hati Aurel bergetar lagi. Tidak banyak orang asing yang begitu peduli, apalagi menawarkan bantuan tanpa pamrih. Dalam hati, ia sudah bisa melihat perbedaan Agus dengan pria-pria lain yang pernah ditemuinya. "Rumah saya nggak jauh kok, Mas. Di kontrakan dekat gang itu," jawab Aurel sambil menunjuk sebuah jalan kecil tak jauh dari tempat mereka berdiri. Agus mendorong kursi roda Aurel dengan sabar, melewati jalanan sempit yang becek dan penuh kerikil. Sesekali ia bertanya, "Jalannya terlalu miring nggak, Mbak? Nyaman nggak?" Hal-hal kecil itu membuat Aurel tersentuh. Sampailah mereka di depan sebuah kontrakan sederhana yang memang sudah disiapkan Aurel sebelumnya. Kontrakan itu kecil, hanya satu lantai dengan dinding kusam dan pintu kayu tua. Aurel sengaja memilih tempat itu agar benar-benar terlihat seperti orang biasa. "Sudah sampai ya, Mbak?" ujar Agus sambil berhenti di depan pintu. Aurel tersenyum lembut. "Iya, Mas, terima kasih banyak ya. Kalau nggak ada Mas tadi, mungkin saya masih terjatuh di jalan." Agus hanya terkekeh. "Ah, itu mah biasa aja, Mbak. Saya Agus, kerja di bengkel dekat sini. Kalau ada apa-apa, Mbak bisa panggil saya." Nama itu terpatri jelas di hati Aurel. Agus. Nama sederhana, tapi penuh makna. "Oh iya, Mas Agus, saya Aurel," jawabnya singkat, berusaha tetap tenang meski dalam hatinya ada rasa hangat yang tumbuh perlahan. Hari itu berakhir begitu saja. Agus pamit pulang, sementara Aurel masuk ke dalam kontrakan. Ia duduk di kursi roda, terdiam lama. Matanya menerawang, senyum tipis muncul di bibirnya. Agus, pria itu beda.
Entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang tulus darinya. Gumam Aurel dalam hati. Keesokan harinya, Aurel mencoba keluar lagi dengan kursi rodanya. Ia ingin melihat apakah kebetulan kemarin hanyalah sekali, atau Agus benar-benar sosok yang tulus. Dan benar saja. Tak lama kemudian Agus muncul, kali ini dengan seragam kerjanya yang lebih rapi. Melihat Aurel, ia langsung menyapa. Mbak Aurel, pagi-pagi udah keluar aja. Gimana kabarnya hari ini? Masih sakit karena jatuh kemarin? Tanyanya dengan nada khawatir. Aurel tersenyum kecil. Sudah agak mendingan kok, Mas. Makasih ya sudah bantuin kemarin. Agus menggeleng. Jangan terus-terusan makasih. Saya seneng kok bisa bantu. Kalau Mbak butuh apa-apa, jangan sungkan ngomong. Saya tinggal di gang sebelah, gampang dicari. Hati Aurel semakin yakin. Ada sesuatu yang berbeda pada Agus. Ia tidak pernah menyinggung soal harta, tidak pernah memandang rendah, bahkan tidak ada rasa curiga dalam tatapannya. Semua yang ia lakukan terasa tulus, tanpa paksaan. Sepulang dari bengkel, Agus bahkan menyempatkan mampir lagi hanya untuk memastikan Aurel baik-baik saja. Ia membawakan makanan sederhana dari warung dekat bengkel. Nih, Mbak, saya beliin nasi goreng. Biar nggak repot-repot masak sendiri, katanya sambil tersenyum malu. Aurel terharu. Baginya, nasi goreng murah itu lebih berharga daripada hadiah mahal yang pernah ia dapat dari pria-pria kaya. Karena kali ini, ia tahu ada ketulusan di baliknya. Malam itu, saat Aurel duduk di kontrakan sederhana, ia berbicara lewat telepon dengan Maya. Mei, aku rasa aku menemukan orang yang berbeda. Namanya Agus. Dia nggak tahu siapa aku sebenarnya, tapi dia begitu peduli. Aku merasa ada sesuatu yang aneh di hatiku. Maya di seberang telepon terdiam sejenak, lalu berkata, Rel, hati-hati ya. Jangan terlalu cepat percaya. Tapi kalau dia benar-benar tulus, mungkin inilah yang kamu cari selama ini. Aurel tersenyum kecil, menatap bulan dari jendela kontrakannya. Semoga benar, Mei. Semoga benar. Hari-hari berikutnya, pertemuan kecil dengan Agus menjadi awal dari sebuah kisah panjang. Dan Aurel tahu, langkah pertamanya untuk menemukan cinta sejati baru saja dimulai. Sejak pertemuan pertama itu, hari-hari Aurel tak lagi sama. Agus, pria sederhana yang tulus menolongnya, kini sering hadir dalam kehidupannya. Meski mereka baru saja saling mengenal, entah mengapa hati Aurel terasa hangat setiap kali Agus datang. Agus bukan pria kaya. Ia hanya seorang mekanik bengkel yang kesehariannya penuh dengan keringat dan noda oli. Namun di balik kesederhanaannya, Aurel menemukan sesuatu yang tak pernah ia rasakan dari pria-pria lain, ketulusan. Pagi itu, Aurel duduk di kursi roda di depan kontrakan sederhana. Udara masih sejuk, burung-burung berkicau, dan sinar matahari menerobos di sela pepohonan. Ia sengaja keluar lebih awal, berharap bisa bertemu dengan Agus yang biasanya berangkat kerja melewati jalan itu. Tak lama kemudian, sosok yang ditunggu pun muncul. Agus dengan baju kerjanya yang lusuh tapi bersih, mendorong sepedanya sambil menenteng kotak perkakas. Wajahnya cerah, meski tubuhnya jelas lelah karena bekerja keras. Pagi, Mbak Aurel. Sapa Agus sambil tersenyum ramah. Aurel membalas dengan senyum manis. Pagi, Mas Agus. Mau berangkat kerja ya? Iya, Mbak. Tapi sebelum berangkat, saya bawain ini dulu. Agus mengangkat bungkusan kertas coklat. Nasi uduk dari warung pojok. Tadi saya lewat, sekalian beliin buat Mbak. Mata Aurel berkaca-kaca. Mas, kok repot-repot sih? Saya bisa beli sendiri. Agus terkekeh. Nggak repot kok. Saya seneng bisa bantu. Lagian kalau Mbak sakit gara-gara lupa makan, siapa yang repot? Saya juga kan? Jawaban sederhana itu membuat jantung Aurel berdetak lebih cepat. Ia menatap Agus lekat-lekat, berusaha menyembunyikan perasaan hangat yang perlahan tumbuh di hatinya. Hari-hari berikutnya, perhatian kecil dari Agus semakin membuat Aurel nyaman. Kadang Agus membantu memperbaiki roda kursi Aurel yang macet. Kadang ia membawakan lauk sederhana seperti tempe goreng atau sayur lodeh dari rumah makan langganannya. Yang paling membuat Aurel tersentuh adalah ketika hujan deras turun. Air menggenang di jalanan kontrakan, dan Aurel kesulitan masuk ke rumah.
Tanpa ragu, Agus datang berlari, mengangkat kursi roda bersama Aurel di atasnya, lalu membawanya masuk dengan tubuh kuyup oleh hujan. Mbak harus hati-hati. Jangan keluar kalau hujan gede gini, ujar Agus sambil mengelap wajahnya dengan kaos yang basah. Aurel menatapnya dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Ada rasa terharu, ada rasa kagum, dan ada rasa yang perlahan berubah menjadi cinta. Malam itu, Aurel kembali berbicara dengan sahabatnya, Maya, lewat telepon. Mei, aku semakin yakin kalau Agus berbeda. Dia nggak pernah tanya tentang keluargaku, nggak pernah nanya soal harta, bahkan nggak pernah terlihat ingin apa-apa dariku. Semua yang dia lakukan, terasa tulus. Di seberang telepon, Maya menghela napas. Aku tahu kamu mulai jatuh hati, Rel. Tapi ingat ya, kamu masih berpura-pura lumpuh. Gimana nanti kalau kebenaranmu terbongkar? Aurel terdiam sejenak. Hatinya bimbang, tapi ia tahu alasannya berpura-pura. Kalau Agus benar-benar tulus, dia akan menerimaku apa adanya. Dan kalau ternyata dia marah, berarti dia sama saja dengan yang lain. Hari demi hari berlalu. Hubungan Aurel dan Agus semakin dekat. Meski awalnya hanya sebatas tolong-menolong, kini mereka sering menghabiskan waktu bersama. Agus kadang duduk menemani Aurel sore-sore di teras kontrakan, ngobrol ringan tentang hidup. Apa nggak berat kerja di bengkel setiap hari, Mas? Tanya Aurel suatu kali. Agus tersenyum santai. Ya berat sih, Mbak. Badan capek, kadang tangan pegel. Tapi saya seneng. Saya bisa makan dari hasil keringat sendiri, bisa bantu orang lain juga kalau motornya rusak. Hidup sederhana aja udah cukup buat saya. Jawaban itu membuat Aurel semakin kagum. Pria ini berbeda jauh dari lelaki mapan yang sering mendekatinya dulu. Agus tidak malu dengan kesederhanaannya. Justru dari sana terlihat ketulusan dan kejujurannya. Aurel mulai sadar, hatinya perlahan luluh. Suatu sore, Aurel menatap Agus yang sedang serius memperbaiki roda kursi rodanya. Peluh menetes dari dahinya, tapi ia tetap fokus, memastikan semuanya berjalan lancar. Mas Agus, panggil Aurel pelan. Agus menoleh. Iya, Mbak. Aurel terdiam sejenak, lalu tersenyum. Makasih ya. Kamu selalu ada buat aku. Aku nggak tahu harus bilang apa lagi selain terima kasih. Agus tersenyum hangat. Mbak Aurel, saya nggak butuh terima kasih kok. Saya seneng aja bisa bantu. Rasanya ada sesuatu yang bikin hati tenang tiap kali lihat Mbak senyum. Kata-kata itu membuat Aurel tertegun. Wajahnya memerah, dadanya berdebar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar dihargai bukan karena harta, tapi karena dirinya sendiri. Malam itu, Aurel tak bisa tidur. Ia terus memikirkan Agus. Pria sederhana yang datang tanpa diduga, dan kini perlahan mengisi ruang kosong dalam hatinya. Apakah ini yang namanya cinta sejati? Gumamnya dalam hati, sambil tersenyum kecil. Benih-benih cinta itu sudah tumbuh. Dan Aurel tahu, kisahnya dengan Agus baru saja dimulai. Hari-hari Aurel terasa lebih indah sejak ada Agus. Perhatian kecil, senyum tulus, dan kesederhanaan pria itu mampu membuat hatinya damai. Namun, kebahagiaan itu ternyata tak bertahan lama. Semesta seakan ingin menguji ketulusan cinta yang sedang tumbuh di antara mereka. Di kampung tempat Agus tinggal, ada seorang wanita bernama Dewi. Gadis desa itu dikenal rajin, supel, dan cantik dengan pesona alaminya. Sejak lama, Dewi diam-diam menaruh hati pada Agus. Ia sering datang ke bengkel, pura-pura minta servis kecil atau sekadar menyapa. Tapi sayangnya, Agus tak pernah menanggapinya lebih dari sekadar teman. Sampai suatu hari, Dewi melihat Agus mendorong kursi roda Aurel di jalanan. Saat itu Aurel tertawa ceria, sementara Agus tersenyum hangat di sisinya. Adegan sederhana itu bagai pisau yang menusuk hati Dewi. Siapa perempuan itu? Kenapa Agus begitu perhatian? Gumam Dewi dengan wajah tegang. Beberapa hari kemudian, Dewi memberanikan diri datang ke bengkel. Saat Agus sedang mengganti oli motor, Dewi mendekat dengan senyum manis. Mas Agus, aku bawain es teh, biar segar setelah kerja, katanya sambil menyodorkan gelas. Agus menoleh, agak terkejut, tapi tetap tersenyum sopan. Wah, makasih banyak, Dewi. Pas banget, lagi haus.
Dewi duduk di bangku kayu sambil memperhatikan Agus bekerja. Mas, belakangan ini aku sering lihat kamu sama perempuan itu. Siapa dia, Mas? Agus berhenti sejenak, lalu menjawab dengan tenang. Namanya Aurel. Dia tinggal di kontrakan dekat sini. Orangnya baik, meskipun sekarang harus pakai kursi roda. Wajah Dewi berubah. Kursi roda? Jadi dia lumpuh. Agus mengangguk pelan. Iya, tapi dia orang baik, Dewu. Nggak ada salahnya kan kalau aku temenin dia? Dewi menahan rasa kesal yang membuncah. Dalam hatinya, ia tak bisa menerima kenyataan bahwa Agus memberi perhatian lebih kepada wanita asing, apalagi janda kaya yang berpura-pura lumpuh, meski Dewi belum tahu bagian terakhir itu. Hari berikutnya, Dewi mencoba mendekati Aurel. Ia berpura-pura ramah saat bertemu di warung dekat kontrakan. Halo Mbak. Kamu Aurelia? Aku Dewi, temannya Agus. Sapa Dewi dengan senyum manis yang dibuat-buat. Aurel membalas sopan. Iya, benar. Senang kenal kamu, Dewi. Mereka duduk sebentar sambil minum teh. Namun, dalam obrolan itu, Dewi sengaja menyelipkan kalimat-kalimat yang menusuk. Mas Agus itu orangnya baik banget ya. Dari dulu dia memang suka nolong orang. Tapi ya, aku yang kenal dia lebih lama. Kami udah kayak keluarga sendiri. Aurel hanya tersenyum. Ia berusaha tenang meski hatinya mulai terusik. Ia bisa merasakan nada Dewi yang seakan ingin memberi batas antara dirinya dan Agus. Kalau boleh tahu, Mbak Aurel sendiri asalnya dari mana? Tanya Dewi dengan nada menyelidik. Aurel tersenyum tipis. Aku lebih nyaman cerita perlahan. Dewi. Semoga nanti ada waktu ya. Dewi mengangguk. Tapi dalam hatinya tumbuh kecemburuan yang semakin besar. Malam itu, Dewi curhat pada ibunya. Bu, kenapa sih Agus malah dekat sama janda kaya yang pura-pura lemah begitu? Padahal aku selalu ada buat dia. Ibunya mencoba menenangkan. Sabar, Nak. Kalau memang Agus jodohmu, dia nggak akan kemana. Tapi kalau bukan, ya jangan dipaksakan. Namun Dewi menolak menyerah. Ia bertekad akan merebut perhatian Agus dengan segala cara. Keesokan harinya, Dewi sengaja datang ke bengkel membawa makanan banyak. Mas Agus, aku bawain makan siang. Aku masak sendiri loh. Agus tersenyum, agak canggung. Wah, repot-repot amat, Dewu. Terima kasih ya. Namun saat itu Aurel lewat bersama kursi rodanya. Ia melihat Agus dan Dewi sedang tertawa bersama. Dadanya terasa sesak. Rasa cemburu yang selama ini ia tekan kini mulai muncul. Kenapa aku merasa sakit seperti ini? Apakah aku benar-benar sudah jatuh cinta pada Agus? Batin Aurel, sambil menunduk dalam. Agus yang menyadari kehadirannya segera menghampiri Aurel. Mbak Aurel, lagi jalan-jalan ya? Mari, saya temenin. Dewi menatap tajam, penuh iri. Hatinya semakin panas melihat Agus begitu peduli. Hari-hari berikutnya menjadi penuh ketegangan. Aurel mulai dilanda rasa cemburu yang diam-diam ia simpan. Sementara Dewi terus berusaha mendekati Agus, mencoba merebut hatinya dengan segala cara. Agus sendiri tidak menyadari bahwa dua wanita itu sedang sama-sama berjuang mendapatkan tempat di hatinya. Ia tetap menjalani hari dengan ketulusan yang sama, menolong siapa saja tanpa membeda-bedakan. Namun, dalam hati Aurel muncul kegelisahan. Apakah Agus akan tetap memilihnya? Seorang janda yang berpura-pura lumpuh, ketika ada Dewi yang jelas-jelas cantik, sehat, dan dekat sejak lama? Pertanyaan itu terus menghantui Aurel, seolah menegaskan. Seiring berjalannya waktu, suasana di sekitar Agus makin rumit. Hubungan sederhana yang awalnya hanya rasa iba dan persahabatan dengan Aurel kini berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Namun, di sisi lain, Dewi semakin gencar menunjukkan perhatiannya. Agus yang terkenal jujur dan polos, kini mulai merasakan tekanan yang tidak ia pahami sepenuhnya. Pagi itu, Agus baru saja membuka bengkel ketika Dewi datang membawa bekal nasi kotak. Mas Agus, aku bawain sarapan. Kamu pasti belum makan, kan? Katanya dengan senyum hangat. Agus agak terkejut. Wah, Dewi, kok repot-repot sih? Makasih ya. Tapi lain kali nggak usah segitunya. Dewi hanya tersenyum, lalu duduk menemani. Dari kejauhan,
beberapa orang kampung mulai berbisik-bisik. Mereka melihat Dewi dan Agus begitu akrab, seolah-olah ada hubungan istimewa di antara mereka. Siang harinya, saat Agus sedang membereskan bengkel, Aurel datang dengan kursi rodanya. Ia sengaja mampir, membawa 2 bungkus es kelapa muda. "Mas Agus, panas banget ya hari ini. Aku bawain minuman biar seger," ucap Aurel sambil tersenyum. Agus menatap Aurel dengan rasa hangat, tapi di benaknya ia merasa serba salah. Kenapa dua-duanya begitu perhatian? Aku harus gimana? Gumamnya dalam hati. Lambat laun, kabar kedekatan Agus dengan 2 wanita itu tersebar. Warga sekitar mulai bergunjing. "Aduh, Agus itu kok bisa ya dideketin sama Aurel yang kaya? Jangan-jangan si Aurel ada maksud lain." "Ah, tapi kan Dewi lebih cocok buat Agus. Dari kecil udah akrab, sama-sama orang sini." Bisikan-bisikan itu membuat Agus semakin gelisah. Ia tidak pernah memikirkan hal seperti ini sebelumnya. Yang ia tahu hanya satu, ia ingin berbuat baik tanpa pamrih. Namun kini, ia merasa seperti ditarik ke 2 arah yang berbeda. Sementara itu, Aurel semakin khawatir. Ia tahu kebersamaan Agus dengan Dewi bisa memicu jarak antara mereka. Namun, yang lebih menakutkan adalah rahasianya yang hampir terbongkar. Suatu sore, Aurel sedang sendiri di kontrakan. Karena merasa lelah terus-menerus berpura-pura lumpuh, ia berdiri perlahan dan berjalan ke dapur untuk mengambil air minum. Tanpa disadari, pintu kontrakan terbuka sedikit. Dari luar, ada seorang ibu tetangga yang lewat dan sekilas melihat Aurel berjalan. "Loh, bukannya dia lumpuh? Kok bisa jalan?" bisik sang ibu, wajahnya penuh rasa curiga. Untungnya, ibu itu segera berlalu tanpa masuk lebih jauh. Namun, Aurel langsung pucat pasi. Ia sadar, kebohongan yang ia bangun bisa runtuh kapan saja. Malamnya, ia menghubungi Maya lewat telepon dengan suara gemetar. "Mei, aku hampir ketahuan. Tadi ada tetangga yang lihat aku jalan. Kalau sampai Agus tahu, semua rencana ini hancur." Maya mencoba menenangkan. "Rel, tenang. Ingat tujuanmu. Kamu ingin tahu apakah Agus benar-benar mencintaimu tanpa melihat harta atau keadaanmu. Tapi kamu juga harus siap dengan konsekuensinya." Aurel terdiam. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Beberapa hari kemudian, Agus secara kebetulan bertemu dengan Dewi dan Aurel di tempat yang sama. Saat itu, Aurel ingin ditemani Agus belanja ke pasar, sementara Dewi datang membawa keranjang belanjaan. "Mas Agus, ayo pulang sama aku. Sekalian aku masakin makan siang," ajak Dewi manja. Di sisi lain, Aurel menatap Agus penuh harap. "Mas Agus, aku butuh bantuanmu untuk bawa barang belanjaan ini ke kontrakan." Agus terdiam. Ia menoleh ke Dewi, lalu ke Aurel. 2 wanita itu sama-sama menunggunya memilih. Wajah Agus terlihat bingung. "Ya Allah, aku harus gimana? Aku nggak mau nyakitin siapapun," batinnya lirih. Dewi menatap Aurel dengan sorot mata tajam, seolah menantang. Aurel menunduk, menahan rasa cemburu dan takut kehilangan. Situasi itu membuat Agus serba salah. Ia hanya bisa berkata, "Baiklah, aku antar Mbak Aurel dulu, Dewu. Nanti setelah itu, aku mampir ke rumahmu." Dewi tersenyum tipis, meski hatinya panas. Aurel pun lega, tapi dalam dirinya ada rasa bersalah, karena ia tahu, kebersamaan itu dibangun di atas kebohongan besar. Malam itu, Agus termenung di kamarnya. Ia memikirkan semua yang terjadi. Dewi baik, perhatian, sudah lama kenal aku. Tapi kenapa hatiku selalu merasa tenang kalau dekat dengan Aurel? Kenapa senyum Aurel begitu membekas? Apa ini yang namanya cinta? Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Untuk pertama kali, Agus merasa hatinya mulai terbelah. Di sisi lain, Aurel tak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kursi roda yang selama ini menjadi simbol kebohongannya. "Agus, kalau suatu hari aku jujur, apa kamu masih mau di sisiku?" bisiknya lirih, sebelum akhirnya meneteskan air mata dalam kesepian. Rahasia yang ia simpan semakin berat. Dan dengan Dewi yang terus mengejar Agus, jalan menuju cinta sejati kini semakin berliku. Hari-hari Aurel semakin berat. Senyum tulus Agus yang dulu selalu menguatkannya kini mulai terlihat ragu.
Ada jarak yang perlahan tumbuh, dan Aurel merasakannya. Ia tahu, sebagian penyebabnya adalah Dewi, wanita yang sejak lama menaruh hati pada Agus, kini terang-terangan memandangnya sebagai saingan. Suatu sore, Dewi mendatangi Agus di bengkel. Wajahnya serius, tidak seperti biasanya yang penuh senyum manis. "Mas Agus, aku harus ngomong sesuatu. Ini demi kebaikanmu," ucapnya sambil duduk di bangku kayu. Agus berhenti bekerja, lalu menatap Dewi dengan penasaran. "Ada apa, Dewu?" Kelihatannya penting sekali. Dewi menarik napas panjang, lalu mulai berbicara pelan namun penuh tekanan. "Mas, kamu yakin Aurel itu orang baik? Aku dengar-dengar, dia bukan perempuan sembarangan. Katanya dia janda kaya yang lagi main-main sama perasaan orang. Bisa jadi dia cuma pura-pura lemah biar kamu kasihan." Agus tertegun. "Apa maksudmu, Dewi? Jangan asal ngomong kalau nggak ada bukti." Dewi menatapnya tajam. "Aku lihat sendiri, Mas. Beberapa hari lalu aku lewat depan kontrakannya. Pintu sedikit terbuka, dan aku lihat Aurel jalan ke dapur. Dia nggak lumpuh. Mas, dia bohongin kamu." Agus tersentak. Kata-kata itu menghantam jantungnya. "Kamu serius lihat sendiri?" Dewi mengangguk mantap. "Aku nggak mungkin bohong. Aku cuma nggak tega lihat kamu dimanfaatin. Kamu terlalu tulus. Mas, aku takut kamu disakiti." Agus terdiam. Pikirannya kalut. Selama ini ia percaya sepenuhnya pada Aurel. Ia melihat ketulusan di matanya. Tapi jika benar Aurel berpura-pura, mengapa ia harus melakukan itu? Malam itu, Agus duduk termenung di beranda rumahnya. Bayangan Aurel terus berkelebat dalam pikirannya. Senyum manisnya, ucapan terima kasihnya, tatapannya yang penuh syukur. Semua terasa begitu tulus. Namun, suara Dewi juga tak kalah kuat menggema di telinganya. "Dia pura-pura lumpuh. Dia bohongin kamu." "Ya Allah, apa benar Aurel selama ini menipuku?" batin Agus, dadanya sesak. Keesokan harinya, saat Agus mengantar Aurel berjalan-jalan sore, ia mulai memperhatikan gerak-gerik wanita itu. Tatapan Agus berbeda, tidak lagi sepenuhnya hangat. "Mbak Aurel, boleh tanya sesuatu?" Agus membuka percakapan hati-hati. Aurel menoleh, tersenyum. "Tentu, Mas. Tanya apa saja." Agus ragu sejenak, lalu bertanya lirih, "Kalau seandainya ada orang yang gak sejujur yang kelihatan, apa Mbak masih bisa percaya padanya?" Pertanyaan itu membuat Aurel kaget. Ia tahu, ini bukan sekadar obrolan ringan. Hatinya langsung berdegup kencang. "Mas, kenapa tanya begitu?" Suaranya bergetar. Agus menggeleng. "Gak apa-apa, cuma, aku lagi kepikiran aja." Aurel tersenyum tipis, berusaha menutupi kegelisahan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia sadar, ada sesuatu yang berubah. Beberapa hari kemudian, gosip mulai beredar di kampung. Bisik-bisik tetangga makin keras terdengar. Katanya Aurel itu bisa jalan. Kok masih pura-pura duduk di kursi roda? Wah, kalau beneran begitu, kasihan Agus ditipu. Aurel mendengar semua itu saat ia lewat di jalan. Wajahnya memerah, matanya berkaca-kaca. Ia menunduk, mencoba menahan air mata. Sesampainya di kontrakan, ia langsung menutup pintu dan menangis sejadi-jadinya. "Kenapa semuanya jadi begini? Aku cuma ingin tahu cinta sejati, kenapa harus rumit ini?" Malam itu, ia kembali curhat pada Maya lewat telepon. "Mei, aku nggak kuat. Orang-orang sudah mulai tahu. Agus juga terlihat ragu padaku. Kalau dia sampai tahu aku bohong, aku takut kehilangan dia." Maya mencoba menenangkan. "Rel, cepat atau lambat kebenaran memang akan terungkap. Kamu harus siap. Tapi ingat, kalau Agus benar-benar tulus, dia akan mengerti alasanmu." Aurel terdiam, menatap kursi rodanya dengan tatapan kosong. Beban kebohongan itu semakin menghantam hatinya. Keesokan harinya, Agus datang ke kontrakan dengan wajah kaku. Ia tidak seperti biasanya yang selalu ceria. "Mbak Aurel, aku boleh tanya jujur? Jangan tersinggung ya." Aurel menelan ludah. "Tanya saja, Mas." Agus menatap dalam, seakan ingin menembus hatinya. "Benarkah Mbak,
Beneran lumpuh? Atau ada sesuatu yang disembunyikan dari aku? Pertanyaan itu menusuk seperti pisau. Aurel tercekat, tidak bisa langsung menjawab. Bibirnya gemetar, matanya berkaca-kaca. Mas, aku, ia berusaha bicara, namun kata-katanya tertahan. Agus menunduk. Maaf kalau aku salah menilai. Tapi aku cuma pengen tahu kebenaran. Aku nggak suka dibohongi. Suasana hening. Angin sore berhembus pelan, tapi hati mereka berdua terasa berat. Untuk pertama kali, jarak di antara Aurel dan Agus terasa begitu nyata. Malam itu, Aurel menangis hingga larut. Ia sadar, rahasianya tidak akan bisa disembunyikan lebih lama. Di sisi lain, Agus pun tidak bisa tidur. Pikirannya terus dihantui pertanyaan besar. Apakah wanita yang ia cintai benar-benar tulus, atau hanya bermain dengan perasaannya? Dan dari kejauhan, Dewi tersenyum puas. Fitnahnya berhasil menanamkan keraguan di hati Agus. Namun, ia tidak tahu bahwa permainan ini akan berbalik arah pada waktunya. Hari itu, suasana di kampung begitu ramai. Ada acara hajatan di rumah tetua desa. Hampir semua warga hadir, termasuk Agus, Dewi, dan juga Aurel yang datang dengan kursi rodanya. Aurel awalnya ragu untuk hadir, tapi Agus yang mengajaknya. Mbak, ayo ikut. Biar bisa kenalan sama warga lain, kata Agus sambil mendorong kursi roda. Meski hatinya was-was, Aurel akhirnya setuju. Ia berpikir, mungkin ini kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia bisa diterima meski dalam keadaan terbatas. Namun, ia tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi hari paling pahit dalam hidupnya. Acara berlangsung meriah. Anak-anak berlarian, ibu-ibu sibuk menyiapkan hidangan, sementara para pria bercanda gurau. Aurel duduk di kursi rodanya. Sesekali tersenyum saat Agus memperkenalkannya pada orang-orang. Namun tiba-tiba, seorang anak kecil berlari dan menabrak kursi roda Aurel hingga bergoyang keras. Tubuh Aurel hampir terjatuh. Refleks, ia berdiri untuk menjaga keseimbangan. Semua mata langsung terbelalak. Kursi roda terhempas ke samping, sementara Aurel berdiri tegak di tengah kerumunan. "Loh," katanya lumpuh. "Kok bisa berdiri?" teriak seorang ibu dengan nada kaget. Suasana mendadak hening. Bisik-bisik cepat menyebar. Benar kata orang, dia cuma pura-pura. Kasihan Agus, dibohongin begini. Aurel panik. Tangannya gemetar, wajahnya pucat pasi. Ia ingin kembali duduk, tapi semuanya sudah terlambat. Agus yang berada di sampingnya terdiam kaku. Matanya memandang Aurel tak percaya. "Mbak Aurel, ini apa maksudnya?" Suaranya bergetar, terdengar lebih seperti bisikan yang penuh luka. Air mata Aurel jatuh seketika. "Mas, aku bisa jelaskan. Aku..." Namun Agus memotong, suaranya meninggi. "Jelaskan apa? Selama ini kamu bohong sama aku? Semua perhatian, semua cerita, semua yang kita lalui, ternyata pura-pura." Warga mulai berkerumun, memperhatikan dengan tatapan penuh kecurigaan. Jadi bener dia nipu ya? Aduh, Agus kasihan banget. Aurel merasa tubuhnya lemas. Ia menunduk, tak berani menatap mata Agus. "Mas, aku nggak bermaksud nipu. Aku cuma ingin tahu, apakah ada orang yang bisa mencintaiku tanpa melihat hartaku? Aku cuma ingin cinta sejati," ucap Aurel terisak. Namun, bagi Agus yang hatinya sedang terluka, kata-kata itu justru terdengar seperti alasan kosong. Ia menatap Aurel dengan mata berkaca-kaca, lalu berbalik pergi tanpa sepatah kata. Di sisi lain, Dewi yang sejak tadi ikut menonton kejadian itu, tersenyum miring. Ia segera mendekati Agus yang melangkah cepat meninggalkan kerumunan. "Mas, aku sudah bilang kan? Dia nggak tulus. Lihat sendiri buktinya." Agus terdiam, wajahnya muram. Hatinya dilanda amarah sekaligus kecewa. Namun Dewi semakin berani. Ia menggenggam lengan Agus pelan. "Mas, kamu nggak perlu sakit hati lagi. Ada aku di sini. Dari dulu aku selalu peduli sama kamu. Aku yang paling ngerti kamu." Agus menarik tangannya, meski tidak sekeras biasanya. "Dewi, aku butuh sendiri dulu. Jangan ganggu aku." Dewi mengangguk. Tapi dalam hatinya ia merasa sudah selangkah lebih dekat dengan Agus. Sementara itu,
Aurel berlari menjauh dari kerumunan. Air matanya mengalir deras. Wajahnya penuh rasa malu. Ia masuk ke kontrakannya, mengunci pintu rapat-rapat, lalu jatuh terduduk di lantai. Semua hancur. Semua sudah berakhir. Isaknya lirih. Ia memandangi kursi roda yang kini tergeletak tak berguna di sudut ruangan. Kursi itu, yang dulu menjadi tameng kebohongannya, kini berubah menjadi simbol kehancuran. Kenapa aku harus melakukan ini? Kenapa aku harus berpura-pura? Sekarang, aku bahkan kehilangan satu-satunya orang yang aku sayangi. Malam itu, Aurel tak henti-hentinya menangis. Ia bahkan tidak berani keluar rumah keesokan harinya. Ia tahu, wajahnya sudah menjadi bahan pembicaraan seisi kampung. Tetangga yang lewat sengaja melirik dan berbisik-bisik. Itu dia janda kaya yang suka pura-pura. Astagfirullah, tega banget nipu orang. Semua itu menusuk hati Aurel lebih dalam. Sejak kejadian itu, Agus tidak pernah lagi mampir ke kontrakan Aurel. Biasanya setiap pagi ia selalu menyapa, membawa sarapan, atau sekadar tersenyum dari jauh. Kini, jalan di depan kontrakan terasa sepi. Aurel menunggu, berharap Agus datang, meski hanya sekali. Tapi pintu bengkel selalu terbuka untuk orang lain, tidak untuknya. Di sisi lain, Agus juga sebenarnya tidak tenang. Ia masih memikirkan Aurel, tapi rasa kecewa membuatnya enggan mendekat. Kenapa dia harus bohong? Kalau saja dari awal dia jujur, aku pasti bisa menerima. Gumam Agus dalam kesendirian. Aurel kini berada di titik paling rendah dalam hidupnya. Ia merasa kehilangan segalanya. Harga diri, kepercayaan orang, dan terutama, cinta Agus yang selama ini ia idamkan. Di luar sana, Dewi semakin percaya diri. Ia yakin waktu yang tepat sudah tiba untuk benar-benar merebut Agus. Namun takdir selalu punya kejutan. Apa yang terlihat sebagai akhir, bisa jadi hanyalah awal menuju sesuatu yang lebih besar. Malam demi malam Aurel habiskan dengan menangis. Namun pada suatu pagi, ia menatap wajahnya di cermin kecil di meja rias. Matanya bengkak. Wajahnya pucat, tapi di balik itu ada sesuatu yang bergejolak, tekad untuk tidak menyerah. Kalau aku terus sembunyi, aku akan selamanya dianggap pembohong. Tapi kalau aku berani menghadapi semuanya, mungkin mereka akan tahu siapa aku sebenarnya, bisiknya lirih. Aurel menyeka air matanya, berdiri, lalu mulai merapikan diri. Ia sadar, satu-satunya cara untuk menghapus semua kesalahpahaman adalah dengan membuktikan ketulusan hatinya, bukan kata-kata. Hari itu, Aurel keluar rumah dengan langkah pasti. Warga yang melihatnya masih berbisik-bisik. Namun kali ini, Aurel menegakkan kepala. Ia menghampiri beberapa ibu-ibu yang sedang membersihkan musola. "Bu, boleh saya bantu?" tanyanya lembut. Awalnya mereka ragu. Ini janda kaya itu kan? Yang pura-pura lumpuh," bisik salah satu dari mereka. Tapi Aurel tidak peduli. Ia langsung mengambil sapu, membersihkan halaman, bahkan ikut mengepel lantai musola. Pelan-pelan, sikapnya membuat warga mulai luluh. Mereka tak lagi melihatnya sebagai wanita penuh sandiwara, melainkan sebagai sosok yang ingin benar-benar berbaur. Sejak hari itu, Aurel rutin membantu warga, ikut arisan, menyumbang untuk anak yatim, bahkan mengajar anak-anak kecil membaca di pos ronda. Agus dari kejauhan memperhatikan semua itu. Setiap kali ia lewat depan musola atau lapangan, selalu ada Aurel yang tersenyum hangat, berkeringat karena membantu. Hati Agus bergejolak. Rasa kecewanya belum hilang, tapi di sisi lain, ia melihat sosok Aurel yang berbeda. Bukan lagi janda kaya yang penuh kebohongan, melainkan wanita tulus yang mencoba menebus kesalahannya. Namun, setiap kali hatinya ingin melangkah mendekat, bayangan kebohongan Aurel kembali menghantui. Dia sudah menipuku sekali. Bagaimana kalau dia menipuku lagi? Batinnya resah. Suatu sore, hujan deras mengguyur kampung. Agus yang baru saja menutup bengkel hendak pulang, tiba-tiba melihat Aurel di jalan. Wanita itu sedang berusaha menolong seorang nenek yang terjatuh, meski tubuhnya kuyup basah. Tanpa pikir panjang, Agus berlari menghampiri. "Mbak, biar saya bantu," katanya sambil mengangkat si nenek. Aurel menunduk, tidak berani menatap Agus. "Terima kasih, Mas." Suaranya lirih. Mereka lalu bersama-sama mengantar nenek itu pulang. Hening sepanjang jalan, hanya suara hujan yang menemani.
Sesampainya di rumah nenek, Aurel akhirnya memberanikan diri berbicara. Mas, aku tahu aku sudah mengecewakanmu. Tapi percayalah, semua yang kulakukan bukan untuk menyakitimu. Aku hanya ingin tahu, siapa yang bisa menerimaku tanpa melihat hartaku. Dan aku benar-benar jatuh cinta sama Mas Agus. Agus terdiam, menatap wajah Aurel yang basah oleh hujan bercampur air mata. Kata-kata itu menembus dinding hatinya yang dingin, meski ia masih belum sepenuhnya yakin. Di saat Aurel berusaha keras mendekati Agus kembali, Dewi merasa posisinya mulai terancam. Ia tahu Agus masih menyimpan rasa, meski berusaha menutupinya. Suatu malam, Dewi menemui Agus di bengkel. Mas, jangan mudah luluh. Dia sudah bohongin kamu, masa kamu mau percaya lagi? Agus hanya menghela napas panjang. Dewi, aku tahu Aurel salah. Tapi aku juga lihat usahanya sekarang. Dia benar-benar berubah. Dewi menggertakkan gigi. Berubah? Itu semua pura-pura lagi. Mas, jangan sampai kamu terluka kedua kali. Namun jauh di lubuk hati, Agus sendiri sebenarnya sudah tidak bisa membohongi perasaannya. Ia merindukan Aurel. Senyumnya, tawanya, bahkan perhatian kecilnya. Aurel membuktikan diri. Tak berhenti di situ, Aurel kemudian mendatangi bengkel Agus dengan membawa makanan. Aku tahu Mas suka tempe goreng, jadi aku bawakan. Aku sendiri yang masak, ucapnya pelan. Agus menatap makanan itu, hatinya makin kacau. Ia ingin menolak, tapi ketika melihat wajah Aurel yang penuh harap, tangannya refleks menerimanya. Terima kasih, katanya lirih. Momen itu kecil, tapi bagi Aurel, itu tanda bahwa Agus mulai membuka hatinya lagi. Malam-malam Agus kini dipenuhi kebingungan. Ia duduk sendirian di bengkel, memandang langit malam. Kenapa aku nggak bisa berhenti mikirin dia? Aku marah, aku kecewa, tapi aku juga kangen. Bayangan Aurel terus menghantuinya. Senyum lembutnya, keberaniannya menghadapi warga, pengorbanannya menolong orang lain. Semua itu perlahan-lahan mengikis rasa kecewanya. Agus mulai sadar, mungkin Aurel benar-benar menyesal. Mungkin cintanya memang tulus. Hari-hari pun berlalu, dan perjuangan Aurel mulai menunjukkan hasil. Ia tidak lagi dianggap sebagai janda kaya penuh kepalsuan, melainkan wanita yang rela berkorban demi membuktikan cintanya. Namun, apakah semua itu cukup untuk merebut kembali hati Agus? Atau Dewi akan kembali mencari cara untuk memisahkan mereka? Jawabannya akan terungkap di bagian selanjutnya. Hari itu, kampung mendadak geger. Bengkel Agus yang sederhana mengalami kebakaran kecil akibat korsleting listrik. Api cepat membesar karena ada tumpahan bensin di lantai. Agus yang saat itu sedang memperbaiki motor panik, berusaha menyelamatkan barang-barang seadanya. Api! Api! Tolong! Teriak seorang warga. Orang-orang berdatangan membawa ember air, namun api sudah menjilat atap seng bengkel. Agus terbatuk-batuk, wajahnya dipenuhi asap. Dari kejauhan, Aurel yang sedang mengajar anak-anak mengaji di pos ronda mendengar keributan. Begitu tahu bengkel Agus terbakar, ia langsung berlari tanpa pikir panjang. Aurel! Jangan ikut-ikutan, itu bahaya! Teriak seorang ibu mencoba menahannya. Tapi Aurel tidak peduli. Hatinya hanya terpikir satu, menolong Agus. Sesampainya di bengkel, ia melihat Agus masih berusaha mengangkat beberapa onderdil berat. Wajahnya hitam karena asap, tangannya terluka karena pecahan kaca. Mas Agus, keluar. Bahaya, jerit Aurel. Enggak bisa. Ada surat-surat penting di laci. Kalau hilang, habis sudah semua pekerjaanku, sahut Agus keras. Tanpa menunggu jawaban, Aurel nekat masuk ke dalam bengkel yang penuh asap. Ia menutup hidung dengan selendang, lalu merangkak mencari laci yang dimaksud. Warga yang melihat itu berteriak panik. Ya Allah, dia bisa mati. Dengan susah payah, Aurel menemukan laci besi kecil di pojok meja. Ia berusaha menariknya, tapi berat sekali. Tubuhnya batuk keras karena asap. Sementara Agus berusaha menolong, api semakin membesar. Akhirnya, dengan sisa tenaga, Aurel berhasil menyeret laci itu keluar. Begitu sampai di luar, tubuhnya ambruk. Nafasnya tersengal, wajahnya penuh debu dan luka bakar kecil di lengannya.
Namun ia tetap memeluk erat laci itu, menyerahkannya kepada Agus. "Mas, ini yang Mas cari," katanya dengan suara lemah. Agus terdiam. Ia menatap Aurel dengan mata berkaca-kaca. Wanita itu rela mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan sesuatu yang bahkan bukan miliknya. "Kenapa kamu begitu bodoh?" seru Agus sambil mengguncang bahu Aurel. Tapi nada marahnya berubah menjadi tangis tertahan. Aku nggak bisa lihat Mas kehilangan segalanya," jawab Aurel lirih. "Aku sudah banyak salah. Biarkan ini jadi caraku menebus dosa. Aku ingin Mas tahu, cintaku sungguh-sungguh, meski aku pernah berbohong." Agus tidak kuasa lagi. Ia memeluk Aurel erat, meski tubuhnya gemetar karena emosi. "Kenapa kamu bikin aku tambah bingung, Aurel? Kenapa kamu harus segitu tulusnya?" Air mata Aurel menetes di bahu Agus. Untuk pertama kalinya sejak rahasianya terbongkar, ia merasa ada celah kecil untuk mendapatkan kembali hati pria itu. Namun tidak semua orang senang melihat momen itu. Dari kejauhan, Dewi yang ikut membantu memadamkan api menatap pemandangan tersebut dengan hati terbakar cemburu. "Tidak, aku nggak bisa biarin mereka bahagia. Semua orang harus tahu kalau Aurel itu cuma pencitraan," geramnya dalam hati. Beberapa hari setelah kejadian itu, Dewi menyebarkan gosip baru di kampung. "Ah, itu semua cuma akting. Aurel sengaja bikin dirinya kelihatan pahlawan biar Agus luluh. Kalau dia beneran tulus, kenapa dulu harus pura-pura lumpuh?" katanya pada ibu-ibu di warung. Gosip itu cepat menyebar, tapi kali ini, banyak warga yang mulai ragu. Mereka melihat sendiri bagaimana Aurel rela terluka demi menolong Agus. Kalau itu cuma akting, mana mungkin dia mau masuk api begitu?" sahut salah satu bapak. Dewi makin kesal. Ia merasa semua usahanya merebut Agus gagal, dan yang tersisa hanyalah rasa benci mendalam terhadap Aurel. Setelah kebakaran, Agus sering duduk sendirian, memandangi laci yang diselamatkan Aurel. Setiap kali melihatnya, ia teringat wajah Aurel yang penuh luka tapi tetap tersenyum. Dia bisa saja lari, tapi dia milih masuk ke api. "Kalau itu bukan cinta, aku nggak tahu lagi apa," gumamnya pelan. Agus akhirnya mulai sering menemui Aurel lagi. Ia membantu mengobati luka-luka di lengannya. Kadang mereka duduk bersama di depan kontrakan sambil berbincang ringan. Meskipun belum ada kata maaf yang terucap, suasana hangat mulai kembali hadir di antara mereka. Bagi Aurel, pengorbanan di kebakaran hanyalah langkah awal. Ia sadar, butuh waktu untuk benar-benar mendapatkan kembali kepercayaan Agus. "Aku rela menunggu, Mas. Berapa lama pun itu. Yang penting, Mas tahu aku tulus," ucapnya suatu sore sambil menatap mata Agus. Agus hanya terdiam, tapi sorot matanya berbeda. Tidak lagi penuh kekecewaan, melainkan keraguan yang perlahan mencair menjadi rasa cinta. Hari-hari pun berlalu, dan hubungan mereka makin dekat. Warga kampung pun mulai melihat Aurel sebagai sosok baru. Bukan janda kaya yang penuh tipu daya, melainkan wanita kuat yang berani berkorban demi orang yang ia cintai. Namun di balik itu semua, Dewi belum menyerah. Ia bertekad melakukan sesuatu yang lebih ekstrim untuk memisahkan mereka. Apa yang akan Dewi lakukan? Dan apakah Agus akhirnya berani menyatakan cintanya kembali? Semua itu akan terjawab di puncak cerita. Hari-hari setelah kebakaran bengkel seolah menjadi babak baru bagi Aurel dan Agus. Warga kampung mulai menerima Aurel dengan lebih hangat. Ia sering diajak ikut kerja bakti, diminta membantu acara arisan, bahkan anak-anak kecil suka mengunjunginya untuk belajar. Agus juga semakin sering berada di sisi Aurel. Meski belum pernah mengucapkan kata cinta lagi, sikapnya jelas menunjukkan bahwa hatinya mulai luluh. Setiap kali Aurel tersenyum, Agus merasa ada sesuatu yang hilang dari hidupnya perlahan kembali. Namun, tidak semua orang senang dengan kedekatan mereka. Dewi, yang sejak awal menginginkan Agus, kini merasa terpojok. Cemburu menguasai hatinya, dan ia yakin hanya ada satu jalan, memisahkan mereka dengan cara apapun. Suatu malam, Dewi duduk di kamarnya dengan wajah penuh amarah. "Kalau aku nggak bisa dapetin Agus, lebih baik dia juga nggak bahagia sama Aurel," gumamnya dingin. Ia pun menyusun rencana. Keesokan harinya, Dewi mendatangi beberapa warga dan mulai memfitnah Aurel. "Kalian percaya sama dia? Jangan salah. Dia itu cuma main-main. Uangnya banyak, makanya pura-pura baik.
Kalau dia sudah bosan, dia pasti ninggalin kita semua. Namun kali ini, warga tidak langsung percaya. Seorang bapak menimpali, tapi kami lihat sendiri waktu kebakaran. Aurel rela masuk ke api buat nolong Agus. Masa itu dibilang pura-pura? Dewi terkejut. Ia sadar gosipnya tidak lagi mempan. Maka ia memutuskan untuk melakukan hal yang lebih nekat, menjebak Aurel. Hari pasar tiba, Aurel pergi berbelanja kebutuhan untuk acara syukuran kecil di musola. Dewi mengikuti dari jauh. Saat Aurel sedang memilih sayur, Dewi diam-diam menyelipkan dompet milik orang lain ke dalam tas Aurel. Beberapa menit kemudian, seorang ibu berteriak, "Dompet saya hilang!" Orang-orang panik mencari, hingga akhirnya seseorang menemukan dompet itu di tas Aurel. "Itu! Ada di sini!" seru mereka. Warga langsung menatap Aurel dengan curiga. Masa janda kayak nyolong dompet? Aurel pucat. Ia menggeleng cepat. "Bukan saya. Demi Allah, bukan saya." Namun tuduhan itu terlanjur membuat suasana ricuh. Warga mulai meragukan Aurel lagi. Dewi tersenyum puas di antara kerumunan. Di saat suasana semakin memanas, Agus tiba-tiba muncul. Ia baru saja pulang mengantar barang dari bengkel. Melihat Aurel dikerumuni warga, ia segera mendekat. "Ada apa ini?" tanyanya tegas. "Agus, hati-hati. Perempuan ini kedapatan nyolong dompet," sahut salah satu ibu. Agus menatap Aurel dalam-dalam. Wajah Aurel penuh air mata. Matanya memohon. "Mas, percayalah, bukan aku," isaknya. Tanpa ragu, Agus mengangkat suara. "Aku percaya. Aurel nggak mungkin melakukan itu. Aku kenal dia lebih dari kalian semua. Kalau ada yang bilang dia pencuri, buktikan dulu dengan jelas." Warga terdiam. Mereka tahu Agus jarang berbicara keras, apalagi membela seseorang begitu yakin. Agus lalu meminta izin memeriksa kerumunan. Dari pengamatannya, ia menemukan sesuatu. Dompet itu masih ada bekas cap tangan yang jelas terlihat di permukaannya karena minyak goreng. Ia tahu, Aurel tidak pernah menyentuh minyak hari itu, tapi Dewi sebelumnya terlihat membeli gorengan. "Dewi, kenapa tanganmu berminyak? Kamu yang terakhir tadi berdiri dekat Aurel," kata Agus curiga. Dewi panik, wajahnya pucat. Aku nggak tahu." Namun warga sudah mulai sadar. Bisik-bisik menyebar, menuding Dewi yang ternyata sengaja menjebak Aurel. Akhirnya, seorang warga lain mengaku melihat Dewi yang menyelinap ke dekat tas Aurel sebelumnya. Bukti itu cukup untuk membuat semuanya jelas. "Ya Allah, Dewi, kenapa kamu tega begitu?" ujar salah satu ibu dengan nada kecewa. Dewi berteriak frustasi. "Karena aku cinta sama Agus. Aku nggak rela dia milik Aurel." Namun teriakan itu justru semakin mempermalukannya. Warga menggeleng, merasa prihatin. Dewi berlari pergi sambil menangis, meninggalkan pasar dengan rasa malu yang dalam. Setelah kejadian itu, warga semakin percaya pada ketulusan Aurel. Mereka mendekati dan memeluknya, meminta maaf karena sempat menuduh. Agus berdiri di hadapan Aurel, menatapnya lekat. "Mbak Aurel, maafkan aku. Aku sempat ragu, sempat marah, sempat menjauh. Tapi semua yang kamu lakukan sudah membuktikan, kamu benar-benar tulus." Aurel terisak. "Mas, jadi, kamu mau memaafkan aku?" Agus tersenyum tipis, lalu menggenggam tangan Aurel erat. "Bukan cuma memaafkan. Aku ingin mendampingimu. Aku ingin kita bersama. Bukan karena harta, bukan karena pura-pura, tapi karena cinta sejati." Air mata Aurel jatuh deras. Tapi kali ini bukan air mata duka, melainkan kebahagiaan. Beberapa minggu kemudian, kampung kembali ramai. Kali ini bukan karena gosip atau masalah, melainkan acara sederhana di musola, syukuran sekaligus pertunangan Agus dan Aurel. Warga menyambut dengan sukacita. Anak-anak berlarian, ibu-ibu memasak, para bapak tertawa gembira. Semua orang merasakan hangatnya kebersamaan. Aurel mengenakan kebaya sederhana, wajahnya berseri-seri. Agus berdiri di sampingnya, penuh kebanggaan. "Mas Agus, akhirnya aku benar-benar menemukan cinta sejati yang kucari," bisik Aurel. Agus tersenyum sambil menatapnya lembut. "Dan aku menemukan wanita yang paling berharga, bukan karena harta,
tapi karena hatinya. Di tengah senyum, tawa, dan doa restu warga, mereka akhirnya memulai babak baru dalam hidup. Sebuah perjalanan yang lahir dari kebohongan, ditempa ujian, namun berakhir dengan kemenangan cinta sejati.